Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Kali ini narasumber kita adalah penyuluh hukum dari BPHN, Mbak Rahayu Indah. Selamat sore Mbak Rahayu Indah. Selamat sore Mas Sofi, salam kenal. Hai, salam kenal. Topik kita sore ini adalah tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Nih Mbak, kondisi saat ini di mana jumlah penduduk itu semakin tinggi. Sebagian besar perekonomiannya menurun, apalagi dalam masa pandemik ini. Sehingga ini mungkin ada salah satu penyebab dari makin meningkatnya kriminalitas oleh masyarakat menengah ke bawah. Tapi buat masyarakat menengah ke bawah ini, terkadang mereka ini butuh keadilan. Sebenarnya tidak hanya korban yang butuh keadilan, pelaku pun sebenarnya memang punya hak buat mendapatkan bantuan hukum. Mereka tidak mampu membayar, ya kan? Nah, katanya, gosipnya, dari pemerintah ini menyediakan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu. Kita masuk ke topik nih, Mbak. Oke. Bantuan hukum seperti apa sih yang disediakan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mana emang tupoksinya berurusan sama HAM dan undang-undang dan lain-lainnya. Silakan, Mbak. Jadi udah bukan gosip lagi ya kalau bantuan hukum gratis itu ada di Indonesia gitu. Karena sejak ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, itu semuanya sudah diimplementasi walaupun baru dimulai tahun 2013 untuk implementasinya. Karena peraturan-peraturan turunannya itu memang baru dibuatnya tahun 2013. Jadi efektif berjalan ya di 2013 untuk bantuan hukumnya. Ini sudah periode ketiga ya, periode ketiga. Karena kan periodenya itu 3 tahun sekali untuk si LBH-LBH-nya ini. Kami sebutnya sih OBH, Organisasi Bantuan Hukum, bukan obat batuk hitam. Oke, nah, OBH ya? Betul, OBH, sebutnya OBH. Itu sebagai pemberi bantuan hukumnya. Nah, tapi bantuan hukumnya sendiri itu diartikannya adalah sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima secara cuma-cuma. Jadi negara membiayai jasa hukumnya. Gitu. Uangnya, betul, jasa hukumnya. Bukan uangnya dikasih ke penerima, tapi uangnya itu diberikan ke pemberinya, itu langsung ke rekeningnya OBH masing-masing. Jadi nggak ada tangan ke tangan di antara kita tuh nggak ada. Gitu, Mas Sofi. Oke, jadi saya pertegas kembali bahwa bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mampu yang berurusan dengan hukum ini adalah membayarkan biaya bantuan hukum yang dibayarkan langsung kepada lembaga OBH tersebut ya, Mbak ya? Iya, betul. Dari pemerintah langsung kepada pemberi. Oke, kemudian ini singkat, padat, dan jelas memang, berarti bantuannya berupa dana untuk dibayarin gitu ya? Betul. Oke, apakah semua OBH itu bisa, atau ada beberapa OBH yang sudah ditentukan oleh pemerintah, oh ini OBH ini bisa, OBH itu tidak? Atau memang sudah dikategorikan sendiri-sendiri itu? Oke, untuk yang siapa yang bisa mengakses, itu hanya sesuai undang-undang, hanya yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Jadi tidak semuanya bisa, tapi semua bisa mencoba untuk menjadi seorang pemberi bantuan hukum dengan mengikuti proses verifikasi dan akreditasi yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Gitu. Jadi nggak semuanya bisa akses, terbatas aja, karena kan kita harus lihat dong kualifikasinya dulu, integritasnya dulu, itu kami adakan prosesnya dulu selama 4 bulan untuk menentukan siapa yang bisa lolos dan tidak. Gitu. Oke, jadi sebuah OBH untuk dapat menjadi rekanan kita pakai boleh? Boleh deh ya. Mitra. Oh, mitra, oke, mitra. Ya. Biasa barang dan jasa ini. OBH yang berkeinginan untuk menjadi partner atau mitra dalam memberikan bantuan hukum itu bisa mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu 4 bulan, biasanya diverifikasi. Nah, diverifikasi dan diakreditasi di akhir. Oke. Akreditasi sekarang kata kuncinya. Untuk OBH ini ada berapa kategori akreditasinya, Mbak? Kita punya 3 kategori akreditasi, itu A, B, dan C. Nah, ketiga kategori ini dipengaruhi oleh berapa jumlah advokat yang mereka punya, jumlah paralegal yang mereka punya, terus jumlah perkara yang ditangani, itu mempengaruhi nanti ke akreditasi ini. Paling tinggi akreditasi apa? A, paling tinggi A. Oke. Saat ini, Mbak, ada berapa banyak? Apakah di setiap daerah ada nih, Mbak? Nah, kalau di setiap daerah sendiri, di setiap provinsi ya, di setiap provinsi itu ada semua. Cuma memang jumlahnya belum ideal ya menurut kami, karena dari sekian banyak itu hanya, dari sekian banyak kabupaten kota, itu hanya 40
41-42% aja ada OBH-nya. Gitu. Sisanya masih blank spot di kabupaten kota. Di setiap daerah ada, tapi nggak semua kotanya ada ya? Betul, masih terpusat di kota-kotanya aja, di kota-kota besar, di ibu kota provinsi. Betul, ibu kota provinsi paling banyak. Menarik. Mas, sekarang pertanyaannya adalah ketika sudah ada bantuannya, walaupun tidak banyak, nah ini masyarakat itu untuk mengetahui bahwa OBH itu adalah mitra dari Kemenkumham itu, apakah ada keterangan di pelang depannya atau bagaimana, Mbak? Atau ada situs sendiri yang bisa kita informasikan ke masyarakat kalau ada masalah apa bisa hubungi ke OBH mitra Kemenkumham ini, Pak? Ya, pertama pasti kita melalui internet dulu ya, media sosial juga, kita kasih info, itu pasti nanti akan kita link ke webnya BPHN, ada pengumuman dari Menteri, Kemen Menteri itu yang isinya 524 OBH terakreditasi secara nasional. Oke, nanti di kantor ya. Oh, ya boleh. Terus ya, kalau misalnya di kantor wilayah sendiri, kita juga sudah kasih arahan untuk membuat banner-banner yang ditaruh di tempat-tempat yang ramai nih, misalnya di rutan lapas atau di depan kantornya sendiri. Dan untuk pemberi bantuan hukumnya, untuk OBH-nya itu wajib bikin banner di depan kantornya, tulisannya dia adalah OBH-nya Kemenkumham dan bantuan hukumnya itu gratis, harus besar di tulisannya gratis. Berarti memang pengumumannya itu ada di website BPHN dan juga ada di depan-depan kantor masing-masing, lokasi strategis di mana masyarakat bisa melihat ya soal di pengadilan. Iya, di kantor kepolisian misalnya gitu. Kemudian kira-kira prosedurnya itu seperti apa, Mbak? Bagi yang ingin mengajukan bantuan hukum nih, dan prosedur persyaratannya itu apa saja dan apakah berapa lama dan apakah susah untuk mengajukan? Kalau susah sih enggak. Semua persyaratan mengenai verifikasi dan akreditasi itu diatur di Permenkumham nomor 3 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara verifikasi dan akreditasi LBH dan organisasi kemasyarakatan. Jadi di sana yang pertama dia harus berbadan hukum dulu. Berbadan hukum, terus memenuhi persyaratan punya kantor atau sekretariat yang tetap. Itu nggak mesti milik sendiri sih, boleh sewa juga, nanti dibuktikan dengan perjanjian sewanya. Terus menangani perkara-perkara orang miskin, itu nanti dibuktikan dengan dokumen-dokumen perkara yang isinya bisa melampirkan SKTM ya, atau dengan penunjukan hakim gitu, dan syarat-syarat lain kayak jumlah paralegalnya berapa, laporan keuangannya seperti apa gitu. Jadi kredibilitasnya memang sangat kami lihat sekali gitu ya. Dan seluruh proses ini tuh nggak manual, semua dilakukan melalui aplikasi Verasi namanya, verifikasi dan akreditasi bantuan hukum. Jadi semua dokumen tuh nanti diupload ke aplikasi ini. Jadi kita sudah paperless lah sejak 2018 kemarin itu. Sudah mulai paperless. Iya. Nah, Kak, untuk saat ini tuh ada nggak data sudah berapa banyak bantuan hukum disalurkan kepada masyarakat? Sudah berapa banyak disalurkan ya? Ya. Ada sih. Jadi gini, kita kan hitungannya ke jumlah penerima ya, jumlah penerima bantuan hukumnya ya. Kalau untuk target sendiri secara nasional itu sebenarnya hanya 5.000-an untuk yang litigasi. Jadi kan bantuan hukumnya ada dua ya, Mas Sofia. Ada bentuknya itu litigasi dan non litigasi yang di luar pengadilan. Jadi non litigasi ada konsultasi, diantaranya penyuluhan hukum, pemberdayaan. Kalau yang litigasi ada pidana, perdata, tata usaha negara gitu ya. Kalau yang kita lihat data periode yang lalu nih, satu periode dari 2016 sampai 2018 aja, itu penerima bantuan hukum yang sudah kami bantu, itu ada 271.159 orang. Gitu. Itu yang terbantu. Jumlahnya di 2016 sampai 2018 itu 271.159. Tapi kita mencoba untuk menekan OBH ini kalau bisa diselesaikan dulu kan, ultimum remedium. Jadi selesaikan dulu di luar pengadilan gitu kalau bisa. Utamakan dulu non litigasinya, mediasi, negosiasi gitu. Kalau memang udah nggak bisa, ya baru nanti jalan terakhirnya ya pengadilan gitu. Nah, sahabat pembelajar mungkin bagi yang belum begitu familiar dengan apa itu litigasi. Litigasi itu adalah penyelesaian masalah hukum melalui pengadilan. Ya Kak, benar Kak ya? Ya, betul.
Nah, bagi yang non-litigasi, itu yang di luar pengadilan, misalnya negosiasi, mediasi, atau pendapat para ahli. Nah, di perbandingan dari tahun kemarin sama saat ini, di mana ada peningkatan masyarakat yang diberikan bantuan hukum. Ini kan OBH ini tahu nih Kak ya, bahwa kita, misalnya saya minta bantuan ke OBH. OBH tahu nih bahwa saya ini dibayar pemerintah, ya kan? Ini apakah ada jaminan atau apakah ada garansi dari pemerintah bahwa pelayanan yang diberikan kepada saya itu sama dengan pelayanan yang mereka berikan kepada orang yang bayar sendiri. Jangan sampai karena kita diberi pemerintah, kita dijalanin seadanya aja, administrasi lama, pembelaannya standar-standar aja gitu kan. Kan orang yang minta bantuan ini kan masyarakat yang tidak mampu nih Kak ya. Mereka nggak paham nih, oh ini harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu gitu. Betul banget nih Mas Sofi. Jadi setelah berapa tahun berjalan, ternyata kita secara pemerintah itu kan selalu secara sisi serapan dulu ya, dinilai secara serapan. Serapan kita sudah baik nih secara kuantitas, jadi udah baik. Kita tinggal kejar kualitasnya. Jadi gencar Monef, ternyata pada saat Monef ditemukan beberapa layanan-layanan dari OBH yang belum ideal. Misalnya tanda tangan surat kuasa, tapi pendampingannya males-malesan nih, pada saat pengadilan hadir enggak, sampai pada saat vonis tuh ternyata nggak hadir. Padahal itu kan saat kritis pada saat vonis. Jadi begitu vonis nggak ada advokat, begitu ditanya sama hakim si kliennya mau banding atau enggak, dia bingung karena dia nggak ada yang bisa jadi ngobrol gitu. Itu temuan pertama. Terus temuan kedua ada diminta uang gitu ya. Padahal itu nggak boleh di undang-undang. Betul, di undang-undang nggak boleh, harus gratis. Bantuan hukum harus gratis. Akhirnya BPHN khususnya mencoba untuk membuat mekanisme seperti apa ya supaya ini bisa diketahui dari awal gitu. Jadi nggak nanti kita temuannya setelah reimburse, setelah cair uangnya kita baru ketemu nih, oh ternyata ada penyimpangan dalam pelaksanaannya gitu. Tadi kita susun ada namanya standar layanan bantuan hukum. Jadi nanti setelah diberi layanan, walaupun layanan tingkat apapun itu ya, nggak harus selesai dulu layanannya. Misalnya dia konsultasi dulu kan, biasanya kalau mau didampingi ada konsultasi dulu. Misalnya pada saat konsultasi aja dia sudah tidak baik layanannya, dia berhak untuk menilai nanti. Penerimanya berhak menilai, nanti kalau memang nggak sesuai layanannya boleh dilaporkan kepada panitia pengawas daerah, yaitu di Kanwil atau ke pusat di BPHN. Nanti tindakan apa yang bisa dikasih, itu kami usulkan lagi ke menteri. Gitu. Jadi ada jaminan kayak dari negara. Betul. Tidak hanya ala kadar dan sekedar melayani saja. Sebagai closing, ada nggak Mbak pesan Mbak untuk sahabat pembelajar mengenai topik yang kita bahas hari ini, Mbak? Ya, oke. Buat sahabat pembelajar, terus legal smart people, juga sobat BPHN. Jadi di Indonesia tuh sekarang sudah ada program bantuan hukum gratis, yang mana udah lama banget nih undang-undangnya sejak tahun 2011, terus gencar dilaksanakan 2013, tapi ternyata sampai hari ini masih banyak masyarakat yang belum paham. Jadi nanti untuk teman-teman yang sudah menonton kegiatan kita ini, kita mohon bantuannya juga untuk bantu menyebarluaskan apa yang tadi sudah kita bahas sama-sama, khususnya untuk keberadaan OBH-OBH sendiri gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya memang butuh bantuan, negara atau pemerintah insya Allah hadir untuk masyarakat. Gitu Mas Sofi. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa membuka wawasan sahabat pembelajar dan disebarkan ke sekelilingnya. Bahwa ada orang-orang terdekat. Betul, ada fasilitas bantuan hukum bagi yang tidak mampu, garis bawah, huruf miring, bold dan tanda kutip dan font warna merah. Jadi bagi yang mampu, silahkan selesaikan secara cepat. Iya. Mbak Rahayu Indah, terima kasih atas bincang-bincang. Mbak Rahayu Indah, terima kasih atas obrolan sorenya, yang semoga bisa kita sambung lagi lain waktu, walaupun secara singkat, tapi saya pikir sudah lumayan sangat jelas yang bisa memberikan informasi tambahan kepada sahabat pembelajar semua. Oke Mbak, kami dari BPSDM Hukum dan HAM pamit diri, dan dari BPHN juga terima kasih koordinasinya. Semoga episode berikutnya kita bisa kembali dengan berita yang sangat bermanfaat seperti berita yang kita bawa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pembelajar.